Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kita kesegaran, kesejukan, pengharapan, penghiburan, dan kita dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Apapun problem, persoalan, kesesakan, kesukaran, dan beban hidup yang kita hadapi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita tunduk, taat, dan mohon Roh Kudus memberikan kita pengertian agar kita dibukakan, dijauhkan dari keputusasaan, dan kita boleh melalui hidup ini dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita persiapkan firman Tuhan pada hari ini yang akan diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan juga ayat 6. Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menganggap iman sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang diawang-awang, atau ada yang mengatakan muluk-muluk gitu ya. Padahal Alkitab menggambarkan iman sebagai dasar yang nyata dan kepastian dalam kehidupan Kristen. Banyak orang mengaku percaya. Aku percaya Yesus misalnya. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah percaya Yesus, percaya tentang apa? Apakah cuma sampai pada berkat-berkatnya saja, mujizat-mujizatnya saja, mengalami berjalan bersama dengan Yesusnya saja, tidak sampai kepada pribadinya, atau bagaimana? Jadi iman digambarkan sebagai dasar yang Alkitab menjelaskan bahwa iman adalah dasar yang nyata dan kepastian dalam kehidupan Kristen. Namun ada tantangan besar di dalam perjalanan iman, yaitu apa yang disebut sebagai lubang iman. Ya, jadi kalau ada lubang misalnya di selang air, pasti ada yang bocor ya airnya. Nah, iman mempunyai tantangan yang besar juga di dalam hidup ini, yaitu lubang iman. Yaitu pada saat momen seseorang mulai meragukan, ragu-ragu, goyah, atau diuji dengan berbagai kesulitan, problem, masalah, dan kesukaran. Apa itu lubang iman? Lubang iman adalah sesuatu di mana iman kita diuji dengan suatu tantangan yang berat. Apa saja? Kesehatan, keuangan, kemudian krisis jati diri, kemudian ketidakpuasan di dalam kita melayani, apa saja. Jadi situasi di mana iman kita diuji dengan tantangan yang begitu berat. Saat kita merasa Tuhan diam atau tidak bertindak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita mulai memainkan standarnya itu, oh kalau tidak pakai caraku, maka Tuhan tidak berkenan dan sebagainya. Kalau tidak seperti yang aku inginkan, berarti Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi sudah mengambil
penilaian sendiri, standar sendiri menentukannya. Atau juga saat kita harus berjalan di dalam iman, meskipun belum melihat hasilnya. Kadang-kadang kita diletakkan pada suatu posisi. Apakah kita masih mempercayai Tuhan atau tidak di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, di tengah-tengah proses problem, kesukaran, beban hidup yang kita hadapi. Apakah kita masih beriman teguh, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, atau cenderung mengambil keputusan memakai cara saya sendiri. Jadi saat seseorang memutuskan untuk memakai caranya sendiri, sebenarnya dia sudah memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin karena menunggu waktunya sudah cukup lama, doa yang tidak kunjung-kunjung dibalas, berusaha sana-sini setengah mati, semua jalan tertutup. Nah, itu bisa menjadi lubang iman. Dan iblis bisa masuk di sana, memprovokasi, supaya orang tersebut semakin kendor imannya. Lama-lama kalau sudah give up, sudah putus asa, sudah menyerah, tidak lagi mengikut Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sekarang kita lihat ya, iman adalah dasar dan bukti. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat ada dua di sana, iman sebagai dasar dan iman sebagai bukti. Iman sebagai dasar, sesuatu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jadi bukan sekedar optimisme buta. Jadi memang ada Roh Kudus yang mengarahkan dia untuk tetap kokoh, tidak tergoyahkan di tengah-tengah situasi sulit. Jadi sebenarnya kalau seseorang mampu untuk tetap percaya janji Tuhan, itu sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja. Jadi bukan karena kehebatan secara pribadi imannya ya, tetapi ada peran Roh Kudus di sana. Iman sebagai bukti, meskipun tidak melihat langsung, kita memiliki keyakinan penuh akan janji Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kita belum mengetahui apa kebaikannya itu untuk kita, namun kita tetap percaya. Karena janji ini berlaku untuk orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, janji ini tidak berlaku. Dan janji Tuhan itu adalah sempurna, kekal untuk kebaikan kita, layak untuk kita pegang, kita percaya sepenuhnya di tengah-tengah krisis apapun yang saat ini kita hadapi. Aku percaya bahwa pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Calvin berkata, iman adalah pengetahuan yang pasti dan teguh tentang kasih Tuhan terhadap kita, yang didasarkan pada kebenaran Injil Kristus dan dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Roh Kudus yang meyakinkan orang percaya untuk tetap setia bertahan mengikut Tuhan di tengah-tengah krisis yang dihadapi. Maka saat kita menghadapi tantangan, godaan, cobaan, ingat bahwa iman bukanlah spekulasi. Mungkin nanti
ujungnya begini. Oh nanti mungkin terakhirnya begini, endingnya begini. Iman bukanlah spekulasi, tetapi kepastian yang diberikan oleh Roh Kudus. Maka tetaplah percaya pada janji Tuhan, meskipun keadaan terlihat tidak mendukung, tidak masuk logika kita, tidak masuk akal, dan tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah pada janji Tuhan. Dia Maha Kuasa, Dia Maha melihat, Dia sumber hikmat. Apalagi yang diragukan? Kita terbatas, logika kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Maka tetap percaya pada janji Tuhan, meskipun keadaan seringkali tidak mendukung saudara. Yang kedua, iman menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Bahwa iman menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman membawa kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Tuhan. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan sampai di sana, tetapi juga percaya bahwa Dia peduli dan bertindak. Tentu saja actionnya, tindakannya itu sesuai dengan hikmat dan kehendaknya yang berdaulat, yang berotoritas penuh atas hidup kita. Jadi Dia mau buat apa, kita percayakan saja. Tetapi bagian kita adalah melakukan tanggung jawab kita sebaik mungkin dalam hikmat Tuhan. Karena itu penting sebelum kita melangkah mengambil keputusan, terutama yang strategis, kita bertanya kepada Tuhan, apakah Dia berkehendak atau tidak, apakah Dia berkenan atau tidak. Tanpa berkat Tuhan, segala ketekunan, kerajinan, kegiatan yang kita lakukan, betapapun giatnya, apakah itu pekerjaan ataupun pelayanan, maka semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita selalu minta hikmat Tuhan di dalam mengawali langkah kecil, maka kita akan diberikan pertolongan untuk berbuat yang terbaik, yang berkenan kepadanya. Ujian iman menghasilkan kedewasaan rohani. Jadi Tuhan sering mengizinkan kita melewati lubang iman agar kita bertumbuh. Pada saat kita khawatir, pada saat kita cemas, aduh besok makan apa? Aduh jalan ini, jalan itu semuanya buntu. Aduh tidak ada kesempatan lagi. Ingat saudara, Dia adalah Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi ini. Seberat apapun beban masalah kita, tidak jauh lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Hadapilah dengan senyuman dan ucapan syukur, dan yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Sekalipun dalam pemikiran kita it's too late, kesempatannya sudah habis Tuhan. Tetapi ingat, Dia sanggup melakukannya dengan caranya sendiri, jalannya sendiri, dalam hikmatnya, dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatauannya. Kalau kita sudah mengerti ini, maka kita menjalani hidup ini tidak perlu takut, cemas, dan khawatir. Banyak orang yang mengaku sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa. Tapi saat kesukaran datang, imannya sudah berbicara lain. Waduh, kalau kayak gitu aku makan apa? Kekhawatiran, kecemasan
seringkali dilupakan, tidak sadar pada saat kita mengkhawatirkan kehidupan ini, mengkhawatirkan jalan keluar Tuhan, kita sudah meragukan kuasa Tuhan, melecehkan Tuhan tanpa kita sadari. Dan itu setan senang. Karena itu manakala keraguan itu datang, ketakutan itu datang, kecemasan itu datang, segera usir ketakutan, kecemasan itu dengan keyakinan bahwa kita memegang teguh janji Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Sekalipun kita tidak melihat saat ini sama sekali apa kebaikannya buat kita, tapi percayalah, suatu saat nanti kita akan tahu. Jadi ujian iman menghasilkan kedewasaan rohani, bahwa Tuhan sering mengizinkan kita melewati kecemasan, ketakutan, lubang rohani itu, agar kita bisa bertumbuh makin dewasa di dalam rohani. Jadi tidak terus menjadi seperti anak kecil ya. Iman itu ada bertumbuh, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan terus bertumbuh. Tidak berhenti hanya di satu tahap saja. John Owen berkata, iman adalah sarana yang dengannya kita menerima segala sesuatu dari Kristus. Ia adalah kehidupan jiwa, dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami lubang iman tadi, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, jangan kita menjauh dari Tuhan. Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Datang kepadanya, dekat kepadanya dalam doa dan firman. Juga jangan menjauh dari persekutuan, dari orang-orang terdekat yang mengasihi saudara, yang setia sharing, mendoakan apapun masalah kita. Percayalah bahwa ujian iman adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Karena karakter kita makin hari makin membaik, itu diuji oleh berbagai macam persoalan di dalam hidup ini. Nah, itulah yang harus dilalui. Bukannya malah menghindar ataupun lari. Teladan orang beriman yang melewati lubang iman, kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 8-12 dan 17-19. Yang pertama, Abraham. Abraham dipanggil keluar tanpa mengetahui tujuannya. Saudara bisa bayangkan betapa bingungnya dia. Kemudian diuji dengan menanti anak dalam usia yang lanjut. Dan juga untuk mengorbankan Ishak yang padahal sudah ditunggu-tunggu cukup lama kelahirannya. Untuk mengorbankan Ishak meskipun janji Tuhan ada pada anak itu. Saudara dikasih Tuhan, ini memang tidak mudah. Tetapi percayalah, Tuhan mempunyai maksud. Jalanilah dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Terakhir, Matthew Henry berkata, mereka yang berjalan dalam iman harus siap untuk taat, bahkan tanpa melihat alasan yang jelas, karena Tuhan selalu tahu bagaimana jalan yang terbaiknya. Tuhan tahu segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang saudara hadapi pada saat ini, tetaplah percaya
bahwa Tuhan mempunyai maksud. Bukan untuk membuat saudara lemah iman. Bukan untuk maksud masa depan saudara hancur dan tak pengharapan. Maksudnya adalah baik. Sekalipun kita saat ini belum mengetahui apa kebaikannya bagi kita. Percayalah bahwa iman kita yang teguh, yang kuat akan menolong kita untuk melewati masa-masa sukar itu. Dan semuanya itu dari Roh Kudus yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Karena itu, di tengah-tengah problem, kesesakan, kesukaran di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Tuhan, aku mau tetap setia kepadamu. Apapun yang saat ini harus aku lewati atau masa depan yang akan datang yang harus aku hadapi. Karena aku tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi, Allah yang berotoritas penuh. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup memisahkan orang percaya dengan kasih Tuhan. Dengan jalan apapun, rancangan Tuhan yang sungguh baik dan sempurna itu tidak akan pernah gagal. Karena itu, setialah mengikut Tuhan dengan iman yang teguh. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan mari kita menjalani hidup dengan berkomitmen, memakai segala aspek kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan tidak pernah mau dibujuk untuk lari dari Tuhan pada saat masalah muncul. Karena iman kita makin dikuatkan, makin diteguhkan. Dan Roh Kudus menolong kita setiap hari melewati masa-masa sukar itu. Dan mengatasi lubang iman yang ada pada diri kita. Ketakutan, kecemasan, semuanya biarkan bahkan menjadi semangat yang berkobar-kobar, giat bagi Tuhan. Mau mengerjakan ladang luas yang ada di depan kita. Ladang pekerjaan Tuhan cukup banyak. Dan kita mari menjadi pekerjanya yang setia dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami dikuatkan untuk bisa melewati hidup kami yang seringkali dipenuhi oleh tantangan, godaan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu adalah lubang iman kami, dan Kau mengetahui kelemahan kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus bertata di dalam hati kami, menguatkan kami, menyempurnakan rancangan yang sudah harus kami jalani, sehingga kami tidak lari daripadanya, tapi kami mau tetap menjalankan rancangan dan ketetapan Tuhan, sekalipun kami tidak tahu apa itu kebaikannya buat kami. Kami percaya bahwa rancangan, ketetapan, rencana Tuhan itu sungguh baik dan sudah sempurna. Tolong kami saat lemah iman, saat kami mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tuhan, peganglah. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit berkepanjangan, yang mungkin sedang menantikan pekerjaan cukup lama, bahkan mungkin pasangan hidup, bahkan yang menantikan masa depan yang cerah,
yang gemilang. Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dan menolong kami, menguatkan kami, bahwa kami mau bertekad hidup memuliakan Tuhan apapun kondisi yang kami hadapi. Tuhan menolong, singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak melemahkan iman kami, yang membuat kami berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, dengan penghiburan Roh Kudus kami didekatkan, iman kami diteguhkan, pengharapan kami dibuat penuh, sukacita kami meluap-luap di dalam menjalani aktivitas kami di masa-masa kesukaran, khususnya pada saat ini, di masa-masa sulit saat ini. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang firman-Nya. Dan biarlah iman kita makin dikuatkan. Dan hari ini kita disegarkan. Tuhan memberkati.